إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين لا نبي بعده. فقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فتزودوا فإن خير الزاد التقوى ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Tentu perjalanan hidup manusia tidak lepas daripada proses waktu. Semakin kita menjauh sesungguhnya dari dunia ini dan semakin kita mendekat akan kehidupan alam barzah. Kehidupan manusia yang akan berujung dengan kematian itu pasti. Karenanya penting untuk kita kemudian bermuhasabah. Penting untuk kita kemudian mengoreksi diri. Sejauh mana kadar keimanan dan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita dilalaikan akan kehidupan yang singkat ini. Nabi katakan a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa akallu man yajuzu zalik. Nabi bersabda bahwa sungguh umur umatku ini hanya 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit yang melampaui daripada itu. Karenanya kita yang berumur 40, 50, 60 tahun kita sudah menghabiskan waktu kita untuk dunia. Kalau sekiranya Allah mentakdirkan umur kita 60-70 tahun, berarti masih ada 10 tahun kemudian. Masih ada 5 tahun kemudian. Kalau kita sedikit bermuhasabah, agar kita bisa menilai diri kita sendiri. Sudah sejauh mana sesungguhnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah modal yang akan kita bawa di akhirat nanti sudah bisa dipertanggungjawabkan? Apakah tidak terjadi nanti kemudian penyesalan yang tiada akhir di akhirat nanti? Gigit jari waliyadzubillah. Karenanya ada momen-momen tertentu sesungguhnya. Kalau kita disibukkan dunia ini maka sisihkanlah waktu kita untuk kemudian kita bermuhasabah. Jangan sampai kita terlalu banyak disibukkan duniawi sehingga kita merasa sibuk dan tidak pernah bermuhasabah, merenung sedikit bagaimana perjalanan berikutnya, bagaimana dahsyatnya, ngerinya perjalanan alam barzah yang kemudian berakhir di akhirat nanti. Karenanya Imam Syafi'i mengingatkan kita, luangkan waktu kita untuk kemudian bermuhasabah. Kata beliau, tamasyaw ila sijni li ta'lamu ni'matal hurriyah. Wahai manusia, sekali-kali kalian berjalan ke penjara. Bukan untuk kemudian kita dipenjarakan, enggak. Tapi kita mengambil pelajaran di sana. Li ta'lamu ni'matal hurriyah. Agar kalian bisa mengambil ibrah. Betapa tingginya, betapa besarnya nikmat kebebasan itu. Lihatlah bagaimana orang di balik teruji besi. Orang yang dipenjara, terbelenggu hatinya,
tidak bebas untuk kemudian bersilaturahim, ingin hidup bersama anak keluarganya, bersama istri dan sanak keluarganya yang lain, ingin memaksimalkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mencari nafkah untuk keluarganya. Tapi ada apalah daya, Allah mentakdirkan, Allah membuka aibnya sehingga dia di balik penjara. Lantas kita yang bebas ini, agar kita mengambil pelajaran dari sana, syukuri kebebasan ini. Allah memberikan keluasan kita untuk kemudian kita banyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimalkan kebebasan ini untuk kemudian kita banyak bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kebebasan ini digunakan untuk yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Bahkan kita lalai akan akhirat, waliyadzubillah. Kata Imam Syafi'i kalau ini tidak menyadarkan kita, beliau mengatakan selanjutnya, tamasyaw ilal mustashfa lita'alamu ni'matas sihah. Kalau begitu kalian sekali-kali mampir ke rumah sakit. Untuk apa? Lita'alamu ni'matas sihah. Untuk mengetahui betapa besar nikmat sehat itu. Karena jika orang sehat, maka itu adalah salah satu kesyukuran yang kita patut syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sehat kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana orang yang berbaring di rumah sakit. Lihatlah orang yang terpapar di rumah sakit. Hanya bisa berdoa, ya Allah, seandainya aku sembuh, maka saya akan maksimalkan ibadahku kepadamu, ya Allah. Saya akan ke masjid 5 waktu tanpa meninggalkan satu pun waktu di masjid. Saya akan berzikir, saya akan tilawah, tadarrus, mentadabburi Al-Quran dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Saya akan banyak bersedekah, saya akan menjalin silaturahim. Begitulah angan-angan dan keinginan orang yang sakit. Tapi begitu sehat, lupa segala-galanya. Maka dari sanalah kita belajar, kita yang diberi kesehatan ini, jangan sampai jatuh sakit kemudian kita banyak permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru banyak angan-angan, ingin itu dan itu, meningkatkan kepada Allah, meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi katakan, nikmatani magbudun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada 2 nikmat yang kebanyakan manusia lalai, tertipu dengannya. Apa itu as-sihhatu wal farag? Betapa banyak manusia yang lalai dari kedua ini, yaitu sehatnya dan waktu luangnya, waktu kosongnya. Kenapa kemudian Nabi mengatakan banyak yang tertipu dengan ini? Karena orang sudah merasa sehat, sehingga waktunya sia-sia untuk duniawi saja. Tidak memikirkan bagaimana bekal untuk akhirat. Sehingga sehatnya tidak digunakan untuk sujud dan ruku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika adzan sudah dikumandangkan, dia bersegera karena sehatnya dia mampu melangkahkan kakinya ke masjid. Inilah orang yang mensyukuri nikmat sehat. Betul-betul sehatnya digunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang tidak ingin membekali dirinya untuk akhirat, dengar adzan seolah-olah tidak mendengar, dilalaikan dan seterusnya. Maka kesehatan ini yang Allah berikan, kita gunakan untuk maksimalkan, optimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kosong, kita diberikan waktu 24 jam. Siang ketemu malam, malam ketemu siang. Itulah hidup manusia. Tapi sudah sejauh mana kira-kira waktu yang kita gunakan untuk agama Allah Subhanahu wa taala? Jangankan seimbang untuk akhirat, kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Barangkali lebih banyak kita habiskan untuk kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Lebih banyak kita gunakan untuk duniawi kita.
dibandingkan kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita tilawah dalam sehari? Berapa banyak zikir kita dalam sehari? Berapa banyak salat sunnah kita selain salat fardu dibandingkan dengan kehidupan dunia yang melalaikan ini, yang bagaikan fata morgana. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, laibun, sandiwara, permainan. Jangan sampai dilalaikan oleh kehidupan dunia yang singkat ini. Maka dari itu kita gunakan waktu kosong, waktu kita untuk kemudian kita banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepadanya. Kata Imam Syafi'i, kalaupun ini tidak menyadarkan kita, tamasyau ilal makbar lita'lamu nikmatal haya. Kalau begitu sekali-kali kalian berjalan mampir ke pemakaman, ke kuburan. Untuk apa? Lita'lamu nikmatal haya, agar kalian tahu betapa besar nikmat sisa umur yang Allah berikan kepada kita ini. Jangan sampai kemudian nanti kita menyesal ketika kita sudah berada di alam barzah, di alam kubur. Lalu kita berkata ya fayaqula rabbi, sebagaimana difirmankan oleh Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Barulah dia menyesal. Dia berkata, ya Allah, ya Rabbku, kembalikan aku ke dunia walau sesaat, agar aku bisa bersedekah, agar aku bisa menjadi orang yang soleh. Penyesalan yang tiada arti. Apakah orang yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala setelah di alam barzah dikembalikan, dihidupkan kembali? Tidak ada. Mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir, tidak ada hidup kembali, diberikan kesempatan kedua kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka belajarlah kita dalam hidup ini. Sisa umur ini gunakan untuk itu. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan ketika melewati pemakaman kuburan, beliau menangis sejadi-jadinya hingga membasahi pakaiannya. Ditanya oleh sahabat yang lain, ya Utsman, mengapa engkau menangis melihat kuburan? Sementara diceritakan kepadamu tentang surga dan neraka, engkau tidak menangis. Padahal Utsman bin Affan sudah dijamin masuk surga. Beliau menangis ketika melihat pemakaman. Apa gerangan? Beliau menjawab dengan sabda Rasulullah SAW, illal kabra awwalu manazil akhirah, faman yanju minhu fama ba'dahu aisar, wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya alam barzah, alam kubur itu adalah salah satu rintangan menuju kehidupan akhirat. Siapa yang selamat, maka Allah akan mudahkan perjalanan berikutnya. Dan siapa yang celaka, maka akan disengsarakan perjalanan selanjutnya. Itulah yang membuat Utsman bin Affan menangis. Lantas pernahkah kita menangis ketika melihat kuburan? Pernahkah kita merenung kemudian meneteskan air mata betapa dahsyatnya perjalanan alam barzah, alam kubur? Waliyadzubillah. Maka marilah kita bermuhasabah. Jangan sampai kita terlena akan kehidupan yang singkat ini. Maka dengan nasihat Imam Syafi'i ini menjadi bahan renungan kita, agar kita menjadi orang yang betul-betul memikirkan perjalanan selanjutnya, agar kita mampu mempersiapkan bekal untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani rahikumullah. Di akhir khutbah yang kedua ini ada semua ungkapan yang
Ada sebuah ungkapan atau syair yang bisa menjadi renungan bagi kita. Tazawwad bittuqa fa idza jannal lailu fahal ta'ishu ilal fajr wa kam min salimin mata bigari illatin wa kam min fata yusbih wa yumsu aminan. Hendaklah kalian membekali diri dengan takwa, karena itulah sesungguhnya bekal yang akan kita bawa menuju kehidupan akhirat. Apabila datang malam hari, tak seorang pun di antara kalian yang mampu menjamin dirinya hidup hingga esok harinya. Betapa banyak orang yang sehat tanpa sakit mati mendadak, dan betapa banyak pemuda yang merasa dirinya sehat bugar, tidak tahu kalau kain kafannya sudah dipersiapkan untuknya. Karena itu kematian senantiasa mengiringi kita. Kematian tidak menunggu kita sampai kita sakit. Kematian tidak menunggu kita sampai tua. Tapi lihatlah bagaimana kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tidak memilih dan memandang siapapun akan dihinggapi yang namanya al-maut. Allahumma dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma nas'aluka al-afiyata at-tammah wasyifaa'a la jilalana wal jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.